Ada dua kuasa yang sedang berperang, di mana peperangan ini adalah memperebutkan tahta di dalam hati kita, tahta di dalam pikiran kita. Siapa yang bertahta di dalam pikiran kita itu sebenarnya kan pertentangan besar. Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Saat ini saya ingin membuat satu video dengan seorang trainer, tempat di mana saya melakukan pelatihan medical missionary. Dan ada satu hal yang rindu kami bahas tentang bagaimana peran kerja otak dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan mungkin perkenalan singkat, Bro Brian Tambanua sudah menikah, memiliki 4 orang anak, ya, 4 orang anak, dan juga seorang trainer yang aktif sampai saat ini. Ikut pelatihan di Malaysia dan lain-lain. Pokoknya jam terbangnya sudah tinggi, bahkan mungkin Bro Brian lebih dikenal daripada saya sendiri. Biasa aja. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang menarik yang kita ingin ungkit. Waktu lalu kita dengar sempat pimpin proses kelahiran anak pertama, anak ketiga sendiri. Bagaimana ceritanya itu sebelum kita mulai? Anak pertama, kedua, ya 2 anak yang terakhir lah. 2 anak yang terakhir ya. Nathaniel laki-laki dengan Nessa Kim perempuan. Jadi memang kalau Nathaniel itu sempat bantu kelahiran, tapi karena waktu itu belum tahu cara potong pusar, jadi bidan yang potongin pusarnya. Tapi ya untuk anak yang terakhir itu sendiri, dari awal sampai akhir sendiri. Luar biasa. Memang karena ingin lakukan sendiri atau kondisi yang tidak bisa memungkinkan? Kerinduan sih, memang maunya anak itu yang pertama pegang itu saya pribadi. Saya nggak mau orang lain pegang anak yang pertama. Jadi kesan pertama waktu anak lahir yang dia lihat pertama bapaknya. Luar biasa. Tapi itu belajar dulu kan? Belajar dulu cara-cara penanganannya. Iya, sempat. Belum pernah hands on, tapi teorinya sempat belajar autodidak juga sih. Iya, maksudnya itu autodidak ya, bukan ikut pelatihan atau belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Dulu waktu ikut pelatihan medical missionary emang sempat diajarin, tapi singkat sekali, paling cuma 1-2 jam lah, cuma 2 jam belajar itu tentang menangani kelahiran. Nanti waktu udah menikah baru belajar lebih banyak kan. Ya itu kasih karunia Tuhan juga. Amin, puji Tuhan. Nah, itu kita dengar, luar biasa ini loh. Kita juga mau coba begitu, cuma memang belum ada pengalaman. Oke. Yang orang bahas kali ini, ada satu hal yang bukan mengganggu sih. Yang kita pikirkan waktu lalu, kita sempat nonton video dari Deddy Corbuzier dengan Reza Arab, dengan ahli psikologisnya. Dan orang bahas tentang sesuatu di mana dopamin membebankan kinerja otak dengan cara saat orang mendapatkan status sosial yang baik, itu akan mempengaruhi dopamin kita meningkat, hormon dopamin kita meningkat, dan kita akan mendapatkan gangguan masalah kejiwaan. Tapi kita bukan bahas soal itu. Kita ingin bahas tentang pengaruh game online secara khusus terhadap otak kita. Sebelum Tora masuk di situ, ada pengalaman main game? Saya dari SD sampai SMP gamers lah. Luar biasa. Sampai SMP. Tapi SMA udah mulai bertobat sedikit. SMA mulai bertobat. Kita juga dulu main Dota. Itu kita mulai Warcraft. Dengan Warcraft. Dulu Warcraft kan kenal Warcraft 3. Kemudian mapnya Dota. Itu sempat main itu lagi? Itu waktu SMA itu kan udah baru mulainya Warcraft. Udah nggak terlalu ngikutin. Waktu SMA. Tapi SD SMP waktu itu sih belum games online, masih PlayStation. SMP udah mulai ada game online. Saya dulu main Ragnarok. Itu lagi berat itu, luar biasa. Dengan ya yang biasa Counter Strike kan. Kalau sekarang mungkin orang main Call of Duty ya. Iya, sekarang Call of Duty, PUBG.
Iya. Ada, sebelum kita mau bahas lebih jauh, ada dampak secara khusus nggak yang Bro Brian rasakan waktu main? Dulu sih yang rasakan sampai sekarang. Sampai sekarang mungkin masalahnya seringkali lupa waktu sih kalau di depan screen, di depan gadget itu sampai sekarang masih sering untuk lupa waktu. Oh, itu juga berpengaruh ya? Iya, pengaruh. Karena terlalu cepat paparan dengan screen, lebih susah untuk lepas. Sekarang, yang kita ingin tahu kan Bro Brian belajar banyak tentang hal itu tuh, entah secara otodidak ataupun pelatihan. Ada hubungan nggak game ini dengan otak kita? Hubungan yang paling dasar. Otomatis ada ya, apalagi kalau berhubungan dengan orang yang udah candu, adiksi, pasti ada hubungannya. Baik, nanti mungkin akan dibahas secara fisik, secara struktur otak juga berubah, secara kimia juga otak dipengaruhi oleh game. Juga termasuk perilaku. Karena berbicara tentang otak kan pasti juga bicara tentang perilaku kan. Nah, orang yang main game ada perilaku-perilaku tertentu yang akan terbentuk. Kita pernah dengar soal otak dan perilaku ini. Waktu lalu pernah ada orang yang memaparkan kejadian-kejadian tentang dampak dari game. Contoh, ada orang saling berkelahi, ada orang yang bunuh orang tuanya, ada orang yang bunuh diri. Terus ada pembelaan dari kubu sebelah yang mendukung. Orang katakan begini, sebenarnya itu bukan pengaruh dari game, tapi memang karakter dari manusianya itu sebegitu. Jadi tidak bisa disalahkan gamenya. Nah, ini ada satu artikel review. Dia tulis, jadi dari semua artikel-artikel penelitian yang berhubungan dengan game, kesimpulannya adalah ternyata game, bentuk apapun itu membuat seseorang jadi lebih agresif. Jadi ya pastinya ada hubungan, bukan hanya sekedar karena temperamen bawaan. Jadi itu juga membentuk karakter sebenarnya. Pastinya apa yang kita lihat kan tertanam di otak dan itu jadi teladan kan. Apalagi kalau tiap hari lihat. Kalau kita tiap hari lihat yang seperti itu, kita anggap udah biasa. Kita lihat tiap hari pembunuhan, ya kita anggap sudah biasa pembunuhan gitu. Ya lama-kelamaan kalau tidak ada pengendalian diri, otomatis itu akan terpancar dalam jadi perilaku. Oke. Jadi mungkin Bro Brian bisa jelaskan tentang bagaimana sebenarnya dampak secara langsung ke otak kita, apa itu secara fisik atau secara mental, bagaimana cara dia menyerang, cara game ini menyerang secara langsung ke otak kita, yang membuat perubahan karakter dan lain-lain seperti itu. Oke. Ada banyak teknis ya, kayak misalkan contoh game ini kan ada banyak model, ada banyak genrenya lah bisa dibilang ya. Game action, game edukasi, dan lain-lain macam-macam lah itu. Apapun gamenya itu mempengaruhi cara otak bertindak. Jadi kayak tadi kan udah sempat disinggung bahwa semakin banyak main game, semakin lama kita main game, semakin seseorang tuh cenderung untuk jadi agresif. Apalagi kalau dia sudah pada tahap adiksi, udah pada tahap candu. Nah, orang yang candu, kayak tadi sudah sempat disinggung kan, dopamin. Iya. Rata-rata kecanduan itu karena ada hormon ini, hormon dopamin. Hormon dopamin ini sebenarnya penting, karena itu Tuhan ciptakan juga di dalam tubuh manusia. Hanya kalau dia sudah terlalu banyak rilis, sudah terlalu banyak keluar, dan tidak pada waktunya, nah itu yang bermasalah. Hormon dopamin ini, kalau di kimia otak, dia ini bikin candu betul, tapi dia ini apa ya istilahnya, dia prekursor. Jadi kalau ada hormon dopamin, lebih mudah lagi hormon yang lain terbentuk. Hormon yang lain ini adalah hormon epinefrin, hormon adrenalin. Nah, ini hormon yang bikin seseorang fokus. Ini hormon yang bikin seseorang jadi aware. Dan makanya orang kalau udah main game, apalagi udah adiksi, pasti fokus. Mau orang di samping kanan, anak misalkan jatuh atau orang tua lagi butuh bantuan, dia udah nggak pusing lagi karena dia fokus di layarnya. Cuman hormon adrenalin ini juga adalah hormon yang keluar waktu seorang marah. Ini yang membuat orang kalau udah adiksi, udah kecanduan,
diberhentiin dia main game, apapun lah ya. Mau dia sosial media, internet, apapun itu. Nah, dalam hal ini kita lagi ngomongin main game. Diberhentiin seketika main game, langsung dia berontak, marah. Kalau untuk anak-anak mungkin dia jadi tantrum. Kalau untuk orang dewasa mungkin dia bisa maki dan sejenisnya. Itu secara kimia. Secara kimia itu mempengaruhi. Iya. Dan itu kelihatan jelas kan ke orang-orang yang candu game. Kita mau cerita yang lalu. Kan kita dulu main game. Dan kadang-kala main game sampai lupa makan. Iya. Dan itu enggak sakit mah, maksudnya enggak sakit perut. Bisa konsentrasi tanpa makan. Apakah itu ada yang mempengaruhi sampai orang enggak rasakan lapar saat main game seperti itu? Kita pernah main game 1x24 jam di asrama waktu itu. Komputer, waktu masih di kuliah di komputer. 1x24 jam. Main Dota waktu itu. Dan lupa makan. Mungkin makan 1 kali itu dalam 1 hari. Nggak ada rasa lapar. Pengaruh lah itu adrenalin yang memuncak atau dopamin yang memuncak. Iya, otomatis karena dia nekan bagian otak yang sensasi rasa laparnya ditekan. Berarti semua dalam otak saja dia tekan, dia bermain dalam otak. Jadi apa yang diinginkan otak itu yang dikelola ya? Betul. Iya. Karena dia fokuskan di satu hal aja. Sebenarnya pasti tubuh adalah lambung pasti kasih hormon, kasih sinyal ini udah waktunya makan, ini lapar, tapi itu ditekan sama hormon dopamin dan fungsi limbik sistem lagi. Tapi kan makanya seperti Bro bilang tadi, dopamin juga dibutuhkan tubuh. Contohnya seperti hal-hal apa itu dia dibutuhkan? Jadi dopamin ini ada 4 hormon yang pengaruhin rasa senang kan. Dopamin salah satu, yang lain oksitosin, serotonin, endorfin. Ada 4 nih, sering disebut DOSE. Nah, dopamin ini sebenarnya adalah hormon yang bikin seseorang jadi fokus. Dia jadi fokus. Hormon ini hormon kesenangan juga. Tanpa hormon ini orang nggak bisa rasa senang. Cuman Tuhan mungkin kasih hormon ini dalam manfaatnya adalah kalau kita keluar hormon dopamin ketika kita menginjil misalkan atau melakukan tanggung jawab. Jadi kita senang melakukannya begitu. Kita kan bilang kalau kamu melakukan segala sesuatu seperti lakukan untuk Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan harus dengan senang hati. Bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah, hormon yang terlibat di situ seharusnya dopamin. Jadi kalau saya orang tua misalkan saya jaga anak dan saya senang jaga anak, itu hormon dopamin yang keluar, maka kita akan setia dalam melakukan tanggung jawab tersebut. Tapi dalam kesenangan itu dia tidak menekan hormon-hormon yang lain. Ada hormon yang lain. Kalau kayak orang tua dengan anak, yang paling meningkat sebenarnya oksitosin daripada dopamin. Tapi tidak beresiko kan seperti yang saat kita main game misalnya dia memicu adrenalin untuk meningkat sehingga muncul rasa marah? Enggak. Beda ya? Beda karena dia terkendali kan. Beda dengan kalau kita main game sampai lupa waktu. Ini memang berpengaruh sekali untuk orang punya otak. Kita pernah baca lalu tentang gelombang listrik di otak. Iya. Saat orang bermain game itu sangat berpengaruh. Perubahan gelombang listrik dalam otak. Oke. Ini saya sempat baca-baca soal apa sih yang terjadi pada gelombang otak brainwave ya waktu kita main game. Tergantung jenis game dan tergantung brainwave yang mana yang sedang diteliti oleh peneliti. Kebanyakan mereka dapatin gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang orang lagi serius toh. Aktif. Walaupun pada beberapa game tertentu ada bagian otak khususnya bagian depan frontal lobe itu gelombang betanya turun dan gelombang alfa yang naik. Mungkin boleh jelaskan apa itu gelombang beta, gelombang alfa? Jadi kan kalau gelombang beta itu kan gelombang waktu seseorang lagi tasking, lagi ada tugas lah. Intinya dia ada konsentrasi, lagi aware. Sedangkan gelombang alfa ini gelombang relax tapi nggak tidur. Jadi gelombang alfa ini gelombang yang paling mudah untuk menyerap informasi.
Nah, pada kasus orang sedang dihipnotis, gelombang alfa yang diinjus, yang dibentuk toh. Makanya semua informasi masuk tanpa difiltrasi, tanpa difilter, tanpa disaring. Itu bahayanya gelombang alfa sebenarnya. Jadi semua orang yang dihipnotis sementara dalam gelombang alfa. Iya. Jadi semua yang makanya tiap kali orang suruh buat ini, jawab jujur ini, orang lakukan aja gitu kan. Sampai dikorek rahasianya, ya mereka bilang-bilang saja. Yang seharusnya mereka nggak bilang. Kalau frontal lobe itu lagi aktif, gelombang beta aktif, dia nggak akan bilang karena ini memalukan misalnya. Tapi ini loss aja karena nggak ada saringannya. Game memicu untuk perpindahan gelombang itu? Atau iya, beberapa game. Walaupun studi dapatin nggak semua game ya. Belum dapat sih mekanisme pastinya. Tapi ada beberapa game yang waktu diteliti otak orang yang lagi main game usia 20-an di Eropa sih, didapatin gelombang alfa di bagian otak bagian depan gitu. Yang aktif. Maksudnya ada dampak negatif nggak yang dapat saat itu terjadi perubahan begitu? Dampaknya kalau gelombang alfa yang ambil alih otak, artinya semua informasi yang ada di dalam game itu pasti diserap masuk di dalam otak dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi semua yang masuk itu dianggap jadi realita. Nah, ini yang mungkin bikin beberapa kasus pada orang-orang yang membunuh karena lihat game gitu kan. Bisa terjadi seperti itu? Iya, kemungkinannya jalur mekanismenya kayak gitu. Karena dia udah nggak bisa bedain lagi antara virtual dengan realita, antara game, kehidupan di game dengan kehidupan nyata. Udah nggak bisa lagi dia bedain antara fantasi dengan realita, udah nggak bisa dibedain. Jadi semua yang dia terus lihat karena sudah ndak ada pertimbangan, gelombang beta sudah aktif, gelombang alfa yang aktif, semua yang dia lihat dari game akan dia praktikkan kembali. Apapun iya, itu. Kalau dia udah nggak ada pengendalian diri, kalau otak depan kan bagian pengendalian diri kan. Dia yang atur kita untuk membatasi diri. Kalau ini udah nggak aktif, ya otomatis kalau di Ron Hubbard bilang jiwa kebinatangan, otak bagian binatang yang akan ambil alih. Iya, kita pernah baca artikel yang membedakan manusia dengan binatang itu frontal lobe. Prefrontal cortex. Iya, frontal lobe simpanse masih punya, monyet masih punya frontal lobe. Tapi ada seorang psikiatri bilang prefrontal cortex. Ada bagian paling depan dari frontal lobe. Bagian paling depan. Di dahi sini. Untuk pertimbangannya. Iya, dia untuk pertimbangan, pengendalian diri, akhlak. Bahkan ada hasil scan, kalau kita berdoa, aktif yang ini. Iya ya. Waktu berdoa. Jadi kan kalau berdoa itu kan ada bagian otak bahasa, ya toh. Jadi ada dua dibedain. Satu orang lagi ngomong dengan sesama, dengan yang satu lagi berdoa. Di scan lah otaknya. Dua-duanya aktif bagian bahasa, tapi yang satu aktif bagian frontal lobe yang berdoa. Khususnya bagian prefrontal cortex. Nah, ternyata didapatin prefrontal cortex, disitulah iman, disitulah kerohanian ada. Binatang nggak ada kerohanian. Dan itu bisa dirusak oleh kecanduan game seperti itu. Bisa. Prefrontal cortex bisa rusak karena benturan, karena kecelakaan, tapi secara kimiawi juga bisa karena narkoba, bisa juga psikotropika, obat-obatan kimia, dan kebanjiran dopamin. Kebanjiran dopamin, saat orang main game, dopamin meningkat. Iya. Apapun yang buat candu termasuk game, dopamin meningkat, bikin nonaktif kita punya prefrontal cortex. Limbic system jadi besar, jadi seorang cenderungnya pakai emosinya, udah nggak lagi pakai pengendalian diri. Seperti Bro Brian bilang tadi, game-game tertentu. Berarti ada game yang baik untuk dimainkan anak-anak. Kalau bicara tentang data, studinya belum ada. Belum bisa dibedain sih. Kita masih kekurangan data untuk game-game yang baik itu seperti apa. Tapi mungkin game-game yang baik, kayak contoh, pilot sebelum dia bawa pesawat, dia harus main game dulu, flight simulator. Flight simulator itu game sebenarnya. Itu game. Jadi game untuk melatih skill. Kayak orang sekarang kalau di Jakarta ujian SIM. Sekarang ujian SIM kan
prakteknya udah nggak pakai kendaraan asli, udah simulator. Main simulator. Itu pun sebenarnya kan game. Saya belajar typing, bukan saya sih. Saya ngasih ajar anak saya typing, belajar ngetik. Saya kasih game ke dia. Tapi siap. gamenya saya kasih cari lihat lah yang tepat lah ya. Berarti izinkan anaknya juga main game ya? Untuk mendidik dia? Iya. Apa itu tidak akan berpengaruh untuk seperti yang tadi bilang? Membuat anak yang udah besar, bukan anak yang masih kecil. Iya? Yang udah gede, yang udah besar. Yang udah besar. Ada batasan usia enggak? Kapan orang boleh latih orang punya anak dengan hal-hal seperti itu? Atau contohnya seperti ini, maksudnya begini. Ada anak-anak kecil, dorang main game, dan dorang jadi emosi, jadi kata-kata kasar, anak kecil. Dan ada beberapa orang dewasa yang mampu mengontrol diri saat main game. Dorang nggak gunakan kata-kata kasar, dorang nggak gunakan. Jadi seperti ada batasan usia, game itu mempengaruhi orang. Iya, jadi itu tergantung. Secara fisik kayak tadi kan prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu dia nanti mulai berkembang mungkin sekitar usia 8-12 tahun. Masing-masing orang beda loh. Masing-masing orang beda. Dan nanti dia fully develop, berkembang penuh itu sekitar usia 30-35 tahun. Dimana kita udah sempat bahas tadi kan, prefrontal cortex itu bagian pengendalian diri. Jadi orang main game tapi kalau dia punya pengendalian dirinya aktif, dia udah tahu kapan waktunya dia berhenti. Misalkan, ini game nggak bagus, nggak baik untuk dimainin. Nah, kembali lagi, kalaupun prefrontal cortex sudah aktif, apakah dia punya pembimbingan akhlak? Apakah dia sejak kecil sudah dibimbing perilakunya, sudah diajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kerohanian? Nah, itu kembali lagi itu tergantung. Tergantung apakah dia dididik dengan benar. Jadi anak itu selain daripada kita ajarin ini boleh, ini tidak boleh, dia juga harus diajarin kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. Jadi dia udah punya pikiran sendiri gitu. Jadi dia batasan-batasannya, bariernya itu udah bukan lagi kita orang tua yang bilang ini nggak boleh, ini tidak boleh, tapi nilai itu udah tertanam di pikiran dia. Itu udah jadi jalan hidupnya dia. Nah itu. Kalau itu terbentuk, nah itu bagus. Sehingga walaupun dorang besar terus dorang misalnya main game, dorang tahu batasan-batasannya sampai di mana. Mereka tahu batasan waktu, mereka tahu game yang mana yang boleh, game yang mana yang enggak. Karena memang secara pribadi kita rasa, contohnya lalu kita main Dota kan, yang kita lihat banyak kecenderungan saat orang bermain, apalagi game untuk persaingan, kadangkala emosi meningkat, kadangkala kata-kata kasar keluar, kadangkala sifat-sifat yang tidak baik keluar. Terus waktu kita pindah filsafat, kita buat research tentang hubungan okultisme dan game online secara khusus Dota, dan kita dapati ada berbagai macam kasus yang terjadi yang hampir sama dengan apa yang kita dapatkan pengaruh okultisme. Contohnya, di Dota kan ada namanya game, hero Leviathan. Karakter ya? Iya, karakter. Dalam mitologi Yunani waktu lalu saya pelajari, Leviathan adalah salah satu dari 7 dosa besar. 7 setan besar. Dan Leviathan dikatakan dia mulutnya adalah gerbang neraka. Jadi dia suka memaki, dia suka mengeluarkan kata-kata hujat. Seperti itulah. Dan saat orang memainkan game itu, kadangkala tanpa, contohnya saya secara pribadi, kadangkala walaupun orang coba tahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, secara langsung itu terucap kalau misalnya orang mati atau kalah dalam game, atau saling sindir satu dengan yang lain. Jadi kata-kata hujat itu, menurut Bro Brian, pengaruh enggak itu? Semua lambang-lambang, semua arti-arti, semua kata-kata yang diucapkan. Kalau kita ngomong secara spiritual ya, apalagi kalau orang Advent udah tahu kan, bahwa apapun yang ada di sekitar kita ini kita harus lihat dalam konteks pertentangan besar, Great Controversy. Ada 2 kuasa yang sedang berperang, di mana peperangan ini adalah memperebutkan
tahta di dalam hati kita, tahta di dalam pikiran kita. Siapa yang bertahta di dalam pikiran kita itu sebenarnya kan pertentangan besar. Jadi itu pertentangan melibatkan makanan, pertentangan itu melibatkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pokoknya semua hal yang ada di sekitar kita itu terlibat dalam peperangan ini. Termasuk otomatis dalam dunia entertainment, dalam dunia hiburan, dan dalam ini game kan. Ada kan namanya subliminal message ya, pasti Pastor udah sempat bahas itu, pesan alam bawah sadar, di mana nilai-nilai atau lambang-lambang atau bahkan gambar-gambar yang bisa saja tidak senonoh ditaruh di dalam sebuah film atau di dalam sebuah video game, dan itu tujuannya adalah untuk membuat otak anak-anak khususnya ya semakin familiar terhadap nilai-nilai amoral, nilai-nilai yang tidak biblikal, nggak alkitabiah. Dan terbukti kan kelihatan sekarang di dunia modern, sejak dari televisi muncul, tambah lagi konten-konten di televisi yang sudah mulai nggak bermoral lagi, musik-musik, dan sekarang video games juga. Kalau main GTA tuh, kalau saya kan dulu kan mainnya PS ya. Walaupun di komputer kan ada GTA juga kan. Di HP juga sekarang ada GTA. Oh, sekarang udah ada GTA di HP. Iya, main GTA. Wah, bukan cuma bunuh-bunuhan kan, sampai sewa PSK juga kan bisa main di GTA. Dan itu secara langsung mengajar anak-anak bahwa itu nggak masalah. Karena orang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya, mereka dibiasakan kan, tiap hari lihat itu. Saat gelombang alfa teraktif dan semua itu masuk, itu jadi terbiasa. Oh iya, pengaruh yang tadi yang orang bahas tadi ya. Jadi saat gelombang alfa aktif, semua yang masuk karena dorong keseringan main. Iya. Sebenarnya tanpa gelombang alfa pun ada ahli propaganda, Joseph Goebbels. Dia itu bukan perdana menteri propaganda Nazi. Dia tuliskan, ucapkan kebohongan terus-menerus selama-kelamaan akan dianggap sebagai kebenaran. Jadi apapun yang kita lihat setiap hari, kalau awalnya kita anggap itu adalah suatu hal yang najis, itu adalah suatu hal yang nggak benar. Tapi kalau tiap hari dilihat, kita anggap itu udah biasa lagi. Kita akan anggap itu sebagai suatu hal yang biasa dan wajar. Masalahnya itu. Biasa, kemudian wajar. Mungkin perbandingannya kita ingat waktu Roh Nubuat jelaskan waktu daun gugur saja Adam dan Hawa menangis karena orang belum pernah lihat itu sebelumnya. Nah, iya betul. Orang menangis. Sekarang orang pun mau lihat kematian di televisi, kematian di muka orang pun orang rasa anggap biasa itu. Biasa. Karena sehari-hari lihat di TV, oh orang mati, orang meninggal, apalagi pas COVID ini. Kematian sudah menjadi hal lumrah. Jadi ulang-ulang saja itu, secara khusus game, ulang-ulang saja itu akan jadi hal biasa ya. Jadi tanpa perlu merubah dari gelombang beta ke gelombang alfa. Nggak perlu. Jadi dia udah terbiasa, familiar dengan hal tersebut. Jadi udah anggap ya udah itu satu hal yang wajar. Kita lalu kan suka sekali main game. Kecanduan, bahkan walaupun kita research tentang kultisme dan game, masih saja kecanduan. Dan susah sekali untuk berhenti. Dan puji Tuhan, tahun-tahun terakhir ini kita betul-betul berdoa. Dan Tuhan kita mau lepaskan ini semua. Dan ya puji Tuhan bantu sampai sekarang kita sudah ada ketertarikan untuk mau main-main, mau coba-coba dengan hal seperti itu. Dari Bro Brian sendiri, ada enggak tips dan trik untuk seseorang yang sudah kecanduan, apalagi khusus anak-anak? Karena orang lihat sekarang banyak anak-anak yang sudah kecanduan, masih kecil sudah kecanduan dengan game. Bahkan jangankan yang kecil, yang besar pun sudah kecanduan, orang nggak bisa tinggalkan. Satu hari saja nggak main, rasa-rasa dunia semua lenyap. Ada cara nggak untuk menghilangkan kecanduan dengan hal-hal seperti itu yang sudah diulang-ulang? Jadi pertama, kalau kita di medical missionary kan kita belajar dalam hal memperbaiki sesuatu, kita harus cari tahu penyebabnya dulu kan. Jadi kita cek dulu ini penyebabnya apa orang candu. Rata-rata orang, apalagi anak-anak, candu. Kenapa dia candu game? Kenapa dia lebih suka main game daripada dia bergaul? Atau bahkan dia lebih memilih main game daripada main dengan orang tuanya? Mungkin masalahnya di sini. Pertama, game itu kalau kita
buat sesuatu dan berhasil, kita menang, kita dapat apresiasi, ya kan? Oh kalau kita menang, wah dapat bintang, oh kita dapat menang, dapat koin, dapat apalah, pokoknya apresiasi levelnya naik, ya. Sedangkan mungkin kita sebagai orang tua jarang memberikan apresiasi ke anak. Kita jarang untuk apresiasi anak kita buat sesuatu, membantu kita jarang apresiasi. Jadi anak merasa bahwa dia lebih diterima di dunia games daripada di dunia nyata dengan orang tua, gitu. Atau yang kedua juga pengaruh di games, kalau dia buat salah nggak ada yang marahin dia. Siapa yang marahin orang kalau mati misalkan? Nabrakin main GTA, nabrakin mobil, nggak ada yang marahin kan? Kalau di dunia nyata salah sedikit langsung dimarah. Jadi itu sebenarnya ada peran orang tua ngasih, selain daripada secara langsung orang tua ngasih main game ke anak-anak supaya orang tua nggak diganggu lagi kerja. Itu juga karena kan kadang-kala orang tua capek untuk urus, jadi dong kasih game. Iya, itu pasti. Kalau itu memang secara langsung. Ada juga secara tidak langsung kayak tadi, kita nggak perhatikan anak, kita nggak kasih apresiasi, atau kebanyakan marah, gitu kan. Nah sekarang lagi diteliti. Walaupun ini belum diteliti ke orang-orang yang main games ya, adiksi games. Tapi saya percaya pasti berhasil. Orang-orang yang kecanduan morfin sekarang sedang ditreatment, perawatannya adalah diberikan suntikan hormon oksitosin. Di mana hormon oksitosin sebenarnya secara alamiah akan dikeluarkan oleh tubuh kalau ada interaksi sosial. Dalam hal ini kalau orang tua dengan anak, kalau orang tua suka mengekspresikan kasih sayangnya, baik secara verbal maupun secara tindakan. Diusap-usap, dia punya kepala, dipeluk, nah itu. Jadi saya masih teori ya. Mungkin saja, bisa saja anak-anak yang candu main game karena kekurangan hormon oksitosin. Jadi dia cari kesenangan itu dari hormon dopamin. Jadi perlu sekali untuk sentuh anak, belai. Peran orang tua, betul. Itu kalau untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Nah, sekarang kalau untuk orang dewasa gimana? Ya bisa, karena pasti penyebabnya masa kecilnya yang bermasalah itu pasti. Rata-rata anak yang main game itu broken home atau orang tuanya nggak punya waktu lah untuk dia. Atau yang kedua, dia rasa waktu di main games itu aktualisasi dirinya terbentuk gitu. Jadi ada cita-cita yang dia harapkan terjadi dalam kehidupannya tapi tidak terjadi di dunia nyata. Makanya kalau orang tua biasa main games, misalkan dia buat karakter games kalau avatarnya kan, oh kepalanya begini, matanya begini gitu loh. Jangan kan di game, di Facebook sekarang sudah avatar orang tua semua bikin. Ah ya kan, lihat kan orang tua sekarang candu banget kan, bukan candu sih, senang banget kan untuk buat avatar karena itu aktualisasi diri gitu. Dia full wish fulfillment, kerinduannya sebenarnya di dunia nyata seperti itu, tapi dia nggak berhasil mungkin karena ya jadi dia mainnya di game, kena di game. Nah masalahnya ya itu nanti dia nggak bisa atur waktu atau nggak bisa bedain antara kehidupan virtual dan kehidupan nyata. Dan untuk memperbaiki itu? Untuk memperbaiki ke orang tua supaya tidak kecanduan lagi. Nah ini orang tua agak ribet. Karena orang tua kan siapa yang mau atur orang tua tuh? Nggak ada yang bisa. Orang dewasa. Iya, contohnya orang muda yang sudah kecanduan, yang berusaha lepas tapi tidak bisa lepas. Cuma satu sih, kuasa kasih karunia lah. Karena orang memang nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Saya juga memang namanya candu itu. Kecanduan. Waktu lalu kita sempat mimpi. Pas kita semua berhenti dan kita berusaha terus berhenti, tapi masih ada kesenangan untuk main. Kemudian kita berdoa, Tuhan, tolong kita mau berhenti. Kemudian kita dapat mimpi yang buat kita betul-betul harus sudah lepaskan. Jadi mulai dari saat itu, kita hapus semua akun-akun game dan kita berdoa dengan istri. Waktu lalu menikah pun masih suka main. Walaupun game-game sederhana. Kita berdoa dengan istri, kita minta istri doakan dan kita mau berhenti. Dan puji Tuhan memang waktu lalu ketertarikan memang hilang.
Nah, mungkin sekarang tinggal game dengan istri, game TTS. Kata sih Tetris gitu. Jadi cuma suka main dengan istri seperti itu. Selain itu, prefrontal yang rusak, bisakah itu diperbaiki? Prefrontal cortex yang rusak, tergantung rusaknya karena apa, tapi kebanyakan didapatin permanen sih. Jadi kalau memang karakternya sudah dibentuk karena itu, tabiatnya emosi, keganasan. Nah itu dia, makanya orang yang adiksi, dilihat aja orang-orang yang kecanduan narkoba. Kalaupun dia udah dirawat di panti rehabilitasi, keluar dari panti rehabilitasi dia udah nggak candu. Tapi bagaimana modelnya? Cuman kita sebagai orang percaya, kita percaya kuasa penciptaan itu masih Tuhan bisa buat sampai sekarang kan. Bejana yang dileburkan ulang dan dia buat kembali. Iya, itu harapan orang Kristen. Orang Kristen punya pengharapannya di situ. Memang satu-satunya yang orang bisa lakukan berharap pada dia. Iya. Makanya sebelum 30 tahun masih ada waktu lah untuk bertobat. Bukan berarti di atas 30 tahun nggak ada waktu juga ya. Maksudnya. Kenapa 30 tahun? 30 tahun prefrontal cortex fully develop, berkembang penuh. Jadi di bawah 30 tahun dia masih berkembang. Masih ada kemungkinan lah untuk ada perbaikan lah. Secara ini ya, secara biologis ya. 30 sampai 35 tahun dia develop. Ada hal lain yang mempengaruhi kondisi fisik kita dari game? Ya orang main game pasti sering duduk, deformitas pasti ada perubahan bentuk, baik itu di tulang punggung, dia jadi gampang. Kesehatan. Ya. Jangan cuma game. Orang saja yang misalnya editing misalnya, duduk kerja depan laptop. Iya. Ya. Terus itu kan cuma duduk, jadi sedentary lifestyle, gaya hidup yang pasif, nggak banyak bergerak, nggak banyak aktif. Itu pasti perut membengkak lah itu, karena otot perut nggak dipakai lagi kan. Orang kalau jalan kaki otot perut kan bergerak. Nah kalau dia cuma duduk-duduk otot perut nggak bergerak. Itu bisa buat ini diskus apa ya namanya ya, tulang belakang bergeser, nanti kalau udah tua itu bisa ribet itu, nyeri back pain, lower back pain, nyeri tulang belakang di bagian bawah. Itu makanya orang-orang kerjaan kantor yang cuma duduk-duduk aja sering kan gangguan di bagian pinggang. Terus ada hubungan juga kalau orang main game kan, karena pasti dia nggak makan berat, palingan ngemil misalnya. Kalau saya waktu itu main game sambil ngemil, obesitas. Oh, pernah obesitas dulu? Kalau saya nggak obesitas. Nggak terlalu suka, ngambilnya paling cuma sedikit-sedikit. Palingan kalau main game itu ya kayak tadi, main 1 kali 24 jam kan. Nggak tidur 1 malam. Itu kan saraf pasti rusak banyak banget itu. Itu. Jadi orang tua saja yang kerja kantoran, kita bayangkan begini. Orang tua kerja kantoran, duduk terus, penyakit datang. Bayangkan kalau anak kecil terus sudah mulai diam karena game, duduk tenang, lebih cepat proses itu akan orang dapatkan kan? Seharusnya, tapi mungkin belum terlalu dirasain sama anak-anak kecil, sama anak-anak muda, karena dia kan antioksidan dalam tubuhnya masih banyak. Sedangkan udah tua itu udah mulai menurun. Jadi, tapi pasti lebih cepat lah dia akan rasa daripada orang yang nanti kenal game udah di usia tua. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi lebih banyak ke negatifnya berarti game ini. Iya, pastinya. Karena soal pilihan-pilihan game sekarang, apa pilihan game sekarang yang bagus ya? Sedikit sekali, dan itu pasti pilihan games yang bagus itu pasti membosankan. Nggak ada efek-efek yang wahnya. TTS? Ya, hilang. Ya kan nggak ada efek-efek yang, ada, atau soundnya yang menggelegar gitu kan. Kayak orang main Flight Simulator, saya suka main yang gitu juga. Flight Simulator. Apa efeknya? Nggak ada tembak-tembakannya, nggak ada action-actionnya. Iya, jadi kenapa kita ingin bahas ini, karena di gereja atau orang kalangan gereja Advent sendiri, kita prihatin dengan anak-anak muda sekarang, bahkan orang dewasa, orang tidak bisa bedakan tentang hal rohani dengan hal-hal seperti ini, hiburan-hiburan game seperti ini.
main game di gereja, bahkan dorong tidak bisa membedakan hari Sabat. Dorong pikir tidak masalah main game, yang penting di HP. Pengaruh dengan kecanduan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahas tadi bahwa setan mencoba menyerang orang supaya orang tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah melalui game ini secara Alkitab bilang domba-dombaku mengenal suaraku, ya kan? Hanya domba-domba Tuhan yang mengenal suara Tuhan. Kalau kita domba-domba Tuhan, kita akan kenal suara Tuhan. Hanya bagaimana kita kenal suara Tuhan kalau suara yang lain yang sering kali kita dengar. Apa yang paling sering kita dengar? Apa yang paling sering kita lihat angan-angan hati kita? Kepada siapa kita rindu untuk diubahkan? Apakah kita mau seperti kelihatan seperti di karakter games, atau kita mau seperti karakter Tuhan? Nah, itu membentuk tabiat kan, dan itu mempengaruhi keselamatan. Kita pernah baca salah satu seminar kita pernah ikuti, dia jelaskan begini, orang punya diri ini seperti dengan itu yang sama dengan beruang baik dan beruang jahat. Jadi ada dua beruang dalam orang punya tubuh, beruang baik dan beruang jahat. Mana yang sering orang kasih makan, beruang jahat atau beruang baik? Dan kalau orang kasih makan beruang jahat, maka dia yang akan lebih dominan. Sorry, sedikit interupsi. Kalau saya pribadi sih kurang sepakat. Kita anggap seperti itu, artinya kita menganggap bahwa di dalam kita ada yang baik, tinggal dikembangkan gitu. Oh iya. Rono buat kebagian sejati bilang nggak ada yang baik gitu. Kita bilang Roma 3 bilang tidak ada yang baik dalam diri kita. Kebagian sejati Sabtu Kres bilang pemahaman bahwa yang perlu untuk adalah yang baik yang sudah ada di dalam kita, yang perlu dikembangkan, itu adalah sebuah kesesatan. Itu bahaya. Yang Alkitab ajarkan bukan kita menjadi lebih baik, artinya dari baik tambah baik, tapi Alkitab ajarin bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bahwa memang sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang baik dalam kita, hanya dengan kuasa kasih karunia Tuhan. Makanya ada tulisan Rono buat bilang, kekristenan itu bukan modification, kekristenan itu transformation. Bukan modifikasi. Makanya walaupun orang berusaha sebaik mungkin untuk, contohnya, saya berusaha sebaik mungkin untuk terlepas dari ketergantungan, nggak akan pernah bisa itu. Karena ini masalah kecenderungan hati sih sebenarnya. Kecenderungan hati. Ketika kita cenderung kita lebih suka untuk melihat itu nggak bisa diubah. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa ubah itu. Mungkin kita bisa komitmen 1 minggu nggak buat itu, 2 minggu nggak buat itu. Kita bisa komitmen selama kita ada di komunitas yang bisa jaga kita, ya kan? Mungkin kita nggak lakukan itu karena malu atau karena ya ada yang jaga. Tapi coba dilepas, tinggal sendiri. Bisa tidak? Bisa nggak? Itu kita pernah rasakan waktu 2000 berapa itu yang kuliah di. Pas pertama kali ikut pelatihan medical missionary, kita lepas game, kita lepas makan makanan yang merusak, jadi kita cuma makan dining terus. Kita berhenti makan nasi goreng, kita berhenti makan mie goreng, kita berhenti makan lalapan. 1 minggu berhasil, 2 minggu berhasil. Good. Terus satu kali colo, makan nasi goreng. Terus kembali ulang kehidupan yang, terus main game ulang. Ya memang nggak bisa terang berusaha, memang nggak bisa dengan terang punya kuasa. Betul. Ya itu terjadi reformasi, tapi cuma lahiriah, cuma outward kan. Tapi hati inward itu belum perubahan, belum ada transformasi dalam hati. Orang yang sudah transformasi dalam hati, dia akan udah seperti tadi Pastor bilang kan, ngelihat itu aja udah nggak tertarik, udah nggak ada minat lah untuk di situ. Dan selama masih ada minat dan kita masih tahan, ya tahannya karena apa? Oh ada orang yang lihat gitu. Oh nanti saya pendeta nanti dibilang apa kalau saya kedapatan gini ya? Itu bukan motif yang sejati kan? Ya banyak ya begitu. Dan perubahan hati memang orang nggak bisa dapatkan sendiri itu ya. Ya, benar. Itu hasil dari penyerahan penuh kepada Roh Kudus kan. Kita
Artinya bukan saya lagi yang kendalikan selera, bukan saya lagi yang kendalikan tubuh ini. Tuhan benar-benar 100% yang kendalikan. Bahkan minat untuk hal-hal duniawi seperti game, entertainment, Tuhan yang kendalikan semua. Iya. Itu makanya jadi bait suci kan. Tuhan bertahta benar-benar. Oke, terima kasih banyak Bro Brian. Kita secara pribadi kita yang dapat banyak pelajaran ini. Nanti berikut kalau boleh terang buat materi tentang pembenaran oleh iman lah. Ada banyak hal yang kita ingin diskusikan. Tapi nantilah. Oke, untuk saat ini terima kasih. Semoga apa yang terang bicarakan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang melihat, semua orang yang menonton. Dan ada komitmen dalam diri untuk bersesuai dengan kehendak Tuhan, dipersesuaikan dengan kehendak Tuhan, bukan oleh kuasa orang tapi kuasa Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.